Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Cahyamoarti. Kali ini kita akan mempelajari uji lanjut analisis varian satu jalan dengan menggunakan SPSS. Ya, kita akan menggunakan SPSS. Jadi contohnya yang kita akan pakai itu adalah contoh dari ini. Saya perbesar terlebih dahulu biar ini. Nah, ini contohnya. Jadi 4 media pembelajaran diberikan kepada kelas yang berbeda. Keempat kelas tersebut saling bebas antara kelas satu dengan yang lain. Setelah diberikan media pembelajaran, diberikan tes terstandar dan diperoleh hasil prestasi sebagai berikut. Ini contohnya misalkan mata pelajaran matematika misalkan ya. Jika tingkat signifikansinya 5%, tentukan kesimpulan penelitiannya ya. Jadi kita akan menyimpulkan penelitian secara keseluruhan. Jadi nanti kita uji ANAFA, setelah H0-nya ditolak, maka ada uji lanjut. Kalau H0-nya diterima perlu uji lanjut tidak? Ya tidak perlu ya, karena kalau H0-nya itu diterima artinya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 ya. Jadi tidak perlu uji lanjut kalau H0-nya diterima. Nah, langkah awalnya adalah kita tentukan dulu H0-nya diterima atau H0-nya ditolak pakai uji ANAFA ya. Langkahnya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya. Jadi ini hipotesisnya adalah ini H0-nya mu1 sama dengan mu2. Hipotesis alternatifnya berarti mu1 tidak sama dengan mu2 dan seterusnya. Alfanya kita gunakan 5%. Statistik uji yang kita gunakan adalah SCAFE ya. Ini kita nanti akan menggunakan SCAFE. Misalnya coba nanti kita cek ya. SCAFE itu tulisannya seperti apa. Nah, kemudian komputasinya akan diperoleh nilai ini. Ya, caranya bagaimana? Analyze, compare mean, one way ANOVA, pilih prestasi sebagai dependent list dan media sebagai faktor list. Kemudian pilih post hoc, pilih uji SCAFE. Kemudian Anda klik OK. Nah, gitu. Kita langsung masuk saja ke SPSS-nya. Tentunya Anda cara memasukkannya seperti ini ya. Prestasi Anda boleh dibalik, mau media pembelajaran dulu boleh atau prestasinya dulu juga boleh ya. Saya menuliskannya prestasi dulu kemudian media pembelajaran. Nah, kemudian ini definisi dari masing-masing variabel menggunakan numeric. Kemudian ini skalanya untuk prestasi itu scale. Kemudian yang ini adalah nominal, untuk media pembelajaran adalah nominal. Dan masing-masing media itu 1, 2, 3 itu sudah didefinisikan ya di sini ya. 1 media A, 2 media B, 3 media C, dan 4 media D. Ya. Langkahnya perhatikan, analyze, compare mean, masih sama, one way, ANOVA, analisis varian satu jalan. Nah, ini tadi saya sudah ngeklik. Sudah memasukkan prestasi di sini di dependent list, kemudian media pembelajaran sudah saya masukkan di faktor. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ini post hoc. Nah, langsung sekalian post hoc. Nah, post hoc itu nanti banyak pilihannya. Misalkan menggunakan LSD ya. Nah, yang kita akan gunakan itu yang SCAFE ini ya. Nah, klik SCAFE. Nah, ini asumsinya adalah variannya sama ya, asumsinya adalah variannya sama. Kalau asumsinya variannya tidak sama, ini menggunakan ini seperti uji T ya. Kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan kita peroleh ANAFA dulu. Ini analisis variannya, kita lihat ini 0,001 kurang dari 0,05 tidak? Kurang ya. Kalau kurang dari 0,5 artinya H0-nya ditolak pada analisis varian.
Kalau pada analisis varian H0-nya ditolak, maka dilanjutkan dengan ANAVA, uji lanjut ANAVA dengan metode SCIF. Nah, di sini nilai F hitungnya itu kita tidak tidak ditunjukkan, hanya langsung ke signifikansinya ini. Jadi tadi kita itu kan menghitung, kalau di video sebelumnya itu kan kita menghitung F12, F13, F14, nilainya itu kan ada. Nah, kalau di sini langsung ditunjukkan dengan signifikansinya ya. Dengan matriks seperti ini Anda akan bingung ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini ya, media A dibandingkan dengan media B, media A dibandingkan dengan media C, media A dibandingkan dengan media D. Karena ini adalah program ya, maka tidak bisa menginginkan 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nanti ada pengulangan ini ya, media A dengan media B. Ini sama nanti hasilnya, media B dengan media A, hasilnya akan sama ini 0,04, di sini 0,00 ini 0,004, di sini juga sama 0,004 itu ya. Jadi saya sarankan dengan langkah-langkah ini. Nah, kita ambil ini komparasi perlakuan ini ya, Mi1 dengan Mi2, Mi1 dengan Mi3, Mi1 dengan Mi4, Mi2 dengan Mi3, Mi2 dengan 4, Mi3 dan Mi4. Nah, dari data itu kita ambil, nilainya, diperoleh ini. Nah, itu komputasinya ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan daerah kritis. Daerah kritisnya adalah P, di mana P itu kurang dari 0,5. Nah, sekarang kita lihat P12 itu 0,004, kurang atau lebih? Kurang ya. Kalau kurang anggota daerah kritis, maka H0-nya ditolak. 0,933 kurang atau lebih? Lebih, maka H0-nya diterima ya. Kemudian P14 kurang atau lebih? Daerah kritis. Nah, lebih ya, 0,06. Kan yang diinginkan kan 0,05. Ini kan lebih dari 0,05. Maka apa? Maka kesimpulannya H0 diterima. Pak, bagaimana kalau misalkan kita merubah alfanya itu 10%? Kalau 10% ini kan dia masuk ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Maka dalam penelitian itu harus menentukan terlebih dahulu alfanya ya. Alfanya yang mau digunakan berapa, 2% atau 5% ya. Kemudian H0-nya ini ya 0,012 kurang dari 0,05 ya, maka P23 ini anggota daerah kritis. Kalau anggota daerah kritis maka H0-nya ditolak dan seterusnya, begitu ya. Sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya seperti dengan cara manual itu. Melihat dari sini ya. Ya, melihat dari H0 ditolak atau H0-nya diterima. Kalau H0-nya ditolak artinya berbeda gitu ya. Mi1 dan Mi2 itu kan berbeda. Media B lebih baik daripada media A. Kemudian yang sini media C sama dengan media A, dan seterusnya. Yang berbeda ini, media B lebih baik daripada media C. Kita lihat rata-ratanya ini ya. Kenapa saya mengatakan B lebih baik? Karena rata-ratanya lebih besar. Nah, dilihat juga dari H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak itu kan hak alternatifnya yang diterima. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Silahkan juga Anda memberikan saran. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, silahkan subscribe channel ini ya, dan bisa juga Anda share, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.